Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih An-Nasaid Diniyah ila qawli wa kadzalika idza talawta ayatit tauhid lillahi wa taqdisi la azza wa jal wal ayatil lati fiha dzikru sifatihil ula wa asma'ihil husna takif indaha wa tatadabbar ma fiha min ma'ani jalalih wa rafi'i majdihi wa kamalih wa takunu inda dhalika mumtali'al qalbi bitauhidihi wa taqdisihi wa ta'zimihi wa ijlalih. Kita masih membahas tentang Al-Quran. Dikatakan kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika engkau membaca ayat yang di situ isinya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lihatlah dirimu. Apakah engkau menjalankan perintah Allah atau engkau malah sebaliknya menjauhi daripada perintahnya dan meninggalkannya? Atau ketika engkau membaca ayat yang di situ isinya tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah larangan tersebut kau hindari, kau jauhi, atau sebaliknya engkau melanggar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga ketika engkau membaca Al-Quran dan engkau membaca ayat di situ tentang tauhid, mengisahkan Allah, atau membaca ayat yang di situ terdapat takdis, pensucian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau engkau membaca ayat yang di situ terdapat sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna, maka jangan terburu-buru membacanya. Berhenti dulu di situ. Renungkan daripada makna ayat tersebut, bagaimana keagungan daripada Allah. Renungkan bagaimana kemuliaan dan kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika engkau membaca tadi, hatimu dipenuhi dengan rasa tauhid, pengisahan, rasa takdis, pensucian, dan rasa ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, ketika engkau mendapatkan daripada nama-nama Allah yang baik, yang bagus, atau Asmaul Husna. Misalnya di situ ayat Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kamu renungkan, Ya Dzal Jalali, wahai yang maha agung. Wal Ikram, wahai yang maha mulia. Renungkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, semua yang ada di dunia semua berjalan sesuai dengan perintahnya. Hujan pun tidak turun setetes kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhenti pula kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin berhembus dari timur ke barat, dari selatan ke utara, semua dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak jatuh itu sebiji daun kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha agung zat yang mampu menggerakkan dan menjalankan semua yang ada di dunia. Bahkan yang ada di langit pun, galaksi-galaksi pun, bintang-bintang, benda-benda langit pun, semuanya bergerak dengan izin daripada Allah. Maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala, dan maha mulia itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa kita manusia ini sebagai hamba yang lemah untuk
meliputi daripada kekuasaan dan keagungannya. Kenapa? Karena disebutkan oleh ulama tauhid, al-mutanahi la yahsuru ghairal mutanahi. Makhluk yang memiliki awal dan akhir seperti manusia, yang akhirnya semuanya adalah kematian, tidak bisa membatasi atau meliputi daripada zat yang tidak ada batasnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Renungkan ketika membaca ayat yang di situ isinya tauhid, isinya pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, tidak ada sedikit pun daripada aib pada zatnya Allah. Itu aib ada pada diri kita. Renungkan, tidak ada sedikit pun kekurangan pada zatnya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Kitalah yang tidak sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala zatnya kita. Allah menciptakan kita dengan istimewa. Cuma yang sempurna daripada makhluknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika Nabi Sulaiman itu tinggalnya ada di Baitul Maqdis. Jadi yang pernah menguasai Baitul Maqdis itu Nabi Sulaiman, Sayyidina Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, dan nanti di akhir zaman Al-Imam Mahdi Al-Muntadhir. Ketika Nabi Sulaiman ini adalah nabi sekaligus raja. Nabi dan raja ini Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman mendengar ada seorang raja perempuan yang ada di negeri Saba, di negeri Yaman, seorang raja perempuan memiliki arsy, memiliki singgasana yang istimewa. Nabi Sulaiman berkata kepada murid-muridnya, siapa yang bisa mendatangkan daripada arsy Balqis atau istana daripada Ratu Balqis? Apa katanya jin ifrit? Nabi Sulaiman ini muridnya macam-macam. Manusia, jin, angin itu loh nurut dengan Nabi Sulaiman. Hewan-hewan pun seperti burung hudhud semua nurut kepada Nabi Sulaiman. Ditundukkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah takut sudah kalau Nabi Allah Sulaiman pakai cincin, sudah. Jin pun tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman. Sampai mereka itu setan-setan jin-jin itu ingin mencuri daripada apa? Cincin daripada Nabi Allah Sulaiman. Kenapa? Dengan memakai cincin itu nurut semuanya, tunduk semuanya kepada Nabi Allah Sulaiman. Dikasih sir rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusianya menurut, hewannya menurut, jin pun menurut kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi benar-benar penguasa ini Nabi Sulaiman. Ya, azan dulu. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman berkata, siapa yang bisa mendatangkan daripada istana Ratu Balqis? Nabi Sulaiman itu ada di Palestina. Siapa yang bisa mendatangkan? Jin Ifrit merasa dia ini hebat, merasa dia ini kuat dan sakti. Jin Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an taguma min magomik. Saat itu Nabi Sulaiman duduk di atas singgasananya. Kata jin Ifrit, saya bisa mendatangkan daripada arsy Balqis, istana Balqis, sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu. Kira-kira seseorang duduk kemudian berdiri butuh waktu berapa detik? Anggaplah butuh waktu 10 detik. 10 detik itu ya istimewa. Mendatangkan istana yang jauh ada di Yaman, di negeri Saba. Sekarang istananya sudah hancur. Kemarin
Ya bukan kemarin, waktu di Hadramut zaman dulu itu tahun 299 sampai 2004 itu masih ada tiangnya tinggal 4. Wallahu alam sekarang. Setelah perang itu apa hancur apa gimana nggak paham. Sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu wahai Nabi Sulaiman, aku akan ambil itu aras, aku letakkan di hadapanmu. Di samping Nabi Sulaiman itu punya murid. Kepercayaannya hebat. Namanya Asif bin Barkhiyah. Asif bin Barkhiyah ini orang yang ahli ibadah. Orang yang istimewa. Dan dia menguasai daripada Asmaul Husna. Dia menguasai rahasia-rahasia daripada Asmaul Husna. Kata Asif bin Barkhiyah, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan Arsh Balqis atau istananya sebelum engkau mengedipkan matamu. Mengedipkan mata berapa detik? 1 detik. Lebih cepat lagi daripada jin ifrit. Akhirnya apa? Didatangkan itu Arsh Balqis, didatangkan. Sebelum berkedip langsung ada di hadapannya. Jadi ceritanya Arsh Balqis itu tiba-tiba apa? Masuk ke dalam. Kemudian kayak ngerong itu bahasa Jawanya, masuk lewat dalam, sampai muncul di hadapan Nabi Allah Sulaiman. Tahu apa yang dibaca oleh Asif bin Barkhiyah waktu itu? Kok bisa itu Arsh Balqis diambil dari jarak jauh? Karena mengamalkan daripada Asmaul Husna, nama Allah. Jadi kalau berdoa menggunakan nama itu langsung. Seojo niru-niru, langsung nanti dibaca kepingin datangkan apa? Oh, ini mendatangkan, oh hati-hati. Hanya baca apa? Ya dzal jalali wal ikram. Dibacakan itu langsung itu arsnya apa? Ada di hadapan daripada Nabi Allah Sulaiman. Dalam riwayat yang lain dibacakan apa? Ya Hayyu ya Qayyum oleh Asif bin Barkhiyah. Jadi ketika membaca ayat yang di situ ada nama-nama Allah, renungkan seperti itu. Di situ ada sir, ada rahasia yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum itu Ismullahil A'zam. Ulama berbeda pendapat. Nama Allah yang paling agung itu apa? Ada yang mengatakan kalimat Allah. Ada yang mengatakan kalimat Ya dzal jalali wal ikram. Dan kata Imam Nawawi pendapat yang kuat, Ya Hayyu ya Qayyum, ya wahai yang maha hidup, yang Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan daripada siapapun makhluknya. Itu ketika perang Badar antara kaum muslimin dan orang kafir. Kaum muslimin berapa jumlahnya? 313. Itu pun kendaraannya cuma 10, kudanya mungkin, atau ontanya, atau keledai. Orang kafir 1000 lebih. Sudah gak imbang sudah perangnya. Perangnya gak imbang. 300 lawan 1000 lebih. Itu ketika malam, besoknya perang, malam harinya Nabi nggak berhenti berdoa apa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Itu yang dibaca terus oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam peperangan daripada Badar. Dan besoknya diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungkan, jangan cepat-cepatan bacanya, renungkan pelan-pelan maknanya agar meresap ke dalam hati dan mengalir maknanya ke semua daripada tubuh-tubuh yang relung-relung daripada tubuh kita. Renungkan. Bayangkan keagungan dari Allah bagaimana direnungkan. Bagaimana keindahan dan kesempurnaan daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza talautal ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minin wassalihin min ibadillahi ta'ala wa fiha syarhu akhlaqihim al-mahmudah tatadabbaruha wa tanduru fiha wa tutalib nafsaka bil ittisafi wa takhalluq biha. Dan jika engkau membaca ayat Al-Quran, dan ketika engkau membaca ayat Al-Quran dan di situ dijelaskan tentang apa? Sifat daripada orang-orang beriman. Di situ juga disebutkan tentang sifat-sifat daripada apa? Orang-orang soleh.
Disebutkan di situ para aulia Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha syarhu akhlaqim al-mahmuda. Dan kemudian di situ disebutkan sifat-sifat yang terpuji bagi orang mukmin. Membaca ayat, di situ apa? Disebutkan sifat-sifat daripada orang mukmin. Gimana? Tatadabbaruha, hendaknya engkau membacanya dengan tadabbur. Wa tanduru fiha, dan engkau lihat di dalam ayat tersebut bagaimana sifat daripada orang yang beriman, bagaimana sifatnya mereka. Wa tutalib nafsaka bil ittisafi wa takhalluqi biha, dan tuntut dirimu agar bersifat dan berakhlak seperti mereka. Contoh, ketika kita membaca dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, ayat yang menyebutkan tentang sifat orang-orang mukmin. Benar-benar beruntung orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung di sini? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin di sini orang-orang yang apa? Yang ketika sholat mereka apa? Khusyuk. Sholatnya itu nggak kepikiran kemana-mana. Yang dipikirkan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mikir daripada apa? Barang dagangannya. Nggak mikirkan daripada apa? Kesibukannya. Nggak mikir apapun dalam sholatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat daripada sifat daripada orang-orang beriman. Jadi nggak ada yang dipikirkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dalam sholatnya khusyuk, yang dalam sholatnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi sifat daripada orang mukmin? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Adalah mereka orang-orang yang menghindari daripada dusta dan caci maki. Menghindari daripada kebatilan. Menghindari daripada sesuatu yang gak ada faedahnya, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, kalau kamu sudah membaca itu, bagaimana sifat-sifat orang mukmin yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, tuntut dirimu agar supaya engkau memiliki sifat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau misalnya dia sudah seperti itu sesuai dengan yang di Al-Quran, tambah lagi semangat. Kalau belum, dirubah dirinya, berubah. Bagaimana menjadi orang yang baik. Yang ketiga, sifat orang beriman, walladzina hum lizakati fa'ilun. Mereka yang memiliki kelebihan zakat dan mencapai daripada nisab batasan zakat, keluarkan itu zakat. Keluarkan hak daripada fakir miskin. Mengeluarkan bukan dengan terpaksa, tapi dikeluarkan dengan apa? Kerelaan hati demi berharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkannya bukan karena terpaksa, tapi apa? Dengan dengan hati gembira, dengan hati senang dan ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa sifat orang yang mukmin yang nomor 4? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan mereka adalah orang-orang yang menjauhi daripada hal-hal yang haram, hal-hal maksiat yang mendatangkan daripada murka dan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menjaga daripada kemaluan-kemaluan mereka, daripada sesuatu yang enggak halal, daripada perzinahan, daripada haliwat, homoseksual, dan menjaga auratnya jangan sampai terbuka. Begitu. Zaman dulu itu orang-orang jahiliyah itu pakaiannya itu terbuka. Datang Islam, dimuliakan itu perempuan-perempuan. Diperintahkan untuk menutup daripada auratnya. Lelaki juga diperintahkan menutup daripada auratnya. Kenapa? Mereka dimuliakan dalam Islam.
dihormati dalam Islam, diagungkan mereka dalam Islam. Sampai ketika turun ayat hijab, langsung yang asalnya sehari sebelumnya mereka terbuka masih rambutnya karena belum ada perintah ditutup, besok langsung tertutup semuanya. Tertutup semuanya. Sampai diibaratkan mereka itu perempuan-perempuan seperti burung gagak, hitam-hitam semua, nggak ada kelihatan sudah. Rambutnya nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan, tertutup semua pada saat itu. Begitu juga ketika turun ayat khamar yang sebelumnya halal, besok langsung sudah dibuang semuanya, sudah ditumpahkan semuanya oleh mereka. Mereka sahabat Nabi, mereka adalah orang-orang yang taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Boleh membuka aurat hanya kepada pasangan-pasangannya, hanya kepada suami-suaminya. Suami juga boleh membuka hanya kepada istrinya. Aw ma malakat aymanuhum, atau kepada hamba sahayanya. Fa innahum ghairu malumin. Kalau dibuka itu auratnya di hadapan pasangannya dan hamba-hamba sahaya miliknya, fa innahum ghairu malumin, mereka tidak akan dituntut, tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, famanittagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa orang yang meminta kepada perempuan-perempuan selain istrinya, perempuan-perempuan selain daripada hamba sahayanya untuk membuka auratnya, terlebih-lebih dia ini berzina, faulaika humul adun. Itulah mereka adalah orang-orang yang telah melanggar daripada perintah Allah, mereka yang telah melewati batas daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat orang yang beriman? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Adalah mereka orang mukmin, orang yang menjalankan daripada amanah dan menjaga daripadanya. Tidak mau berbuat khianat, tidak mau membatalkan daripada janji. Jika memiliki perjanjian, dikatakan la dina liman la amanatalah. Tidak sempurna agama seseorang jika dia tidak amanah. Harus punya sifat amanah. Nabi itu dijuluki apa? Al-Amin, karena amanah. Orang-orang kafir itu musuh dengan baginda Nabi Muhammad. Musuhnya bukan karena apa? Karena Nabi dianggap merubah apa-apa yang telah dibawa oleh nenek moyang mereka. Akan tetapi, ketika mereka punya barang, mereka ingin titip barang, mereka nggak titip kepada kawannya orang-orang kafir, justru titip kepada siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dijuluki Al-Amin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi sebelum hijrah, ketika mau hijrah ke kota Madinah, itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diperintahkan oleh Nabi untuk mengembalikan daripada barang amanah orang-orang yang titip kepada baginda Nabi. Padahal Nabi mau dibunuh pada saat itu. Suatu saat Nabi ini ketika Fathu Makkah, Nabi ini ingin masuk ke dalam Ka'bah. Yang megang kunci Ka'bah saat itu kafir, Tolha namanya. Tidak dibukain sama Tolha. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu orangnya kan tegas, pemberani. Akhirnya diambil itu kunci dari Tolha. Nggak berani Tolha sama Imam Ali, diambil. Akhirnya dibuka. Di dalam Ka'bah itu dulu, nggak tahu sekarang, itu ada gambar daripada Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Bahkan dalam satu riwayat, di dalamnya itu ada gambar daripada ibu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi Isa, Siti Maryam. Kemudian sama Nabi suruh tutupi. Yang gambarnya Siti Maryam. Dia ambil sama Imam Ali. Setelah diambil, masuk Nabi keluar lagi. Kata Nabi apa?
wahai Ali, kembalikan itu kunci kepada pemiliknya. Asalnya Ibn Abbas mau meminta, Abbas pamannya Nabi. Abbas pamannya Nabi saat itu di Mekah, dia ini tokoh. Jadi tiap tahun orang-orang itu datang ke kota Mekah haji. Abbas ini melanjutkan daripada ayahnya Abdul Muttalib. Biasanya kalau orang datang itu dikasih apa? Minum, bantu-bantu orang. Mereka ini baik hatinya, bantu orang. Nah, Abbas ini kepingin apa? Megang kuncinya Ka'bah juga sekalian sudah. Saya yang ngasih minum, saya yang megang kunci Ka'bah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khudhu ya ala Tolha." Ambillah itu kunci, wahai keluarga Tolha. Tidak ada yang mengambilmu selama-lamanya. Kecuali mereka ini apa? Orang yang jelek, orang yang dolim. Maksudnya apa? Dikembalikan itu amanah kepada pemilik. Sampai sekarang yang megang kunci Ka'bah, anak turun daripada sahabat Tolha. Masuk Islam akhirnya. Masuk Islam itu Tolha melihat apa? Amanah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sebenarnya Nabi itu bisa tidak mengembalikan kunci tadi, kata Tolha. Tapi amanah baginda Nabi Muhammad dikembalikan itu kepada siapa? Kepada Tolha yang memegang daripada kunci tersebut oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina hum ala salatihim yuhafidun. Yang keenam sifat orang mukmin, mereka itu yang yuwadhibuna ala salawatil khamsi wa yu'addunaha fi awqatiha. Mereka yang menjalankan sholat 5 waktu. Yang pertama, khusyuk dalam sholat. Ini orang yang menjalankan sholat 5 waktu pada waktunya tidak sampai keluar. Ulaika humul warithun. Ini adalah mereka yang memiliki sifat-sifat yang agung ini, yang memiliki sifat-sifat yang mulia ini, alladzina yarithunal firdaus. Mereka ini nantinya di surga yang akan menempati surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Kata Nabi, ala inna sun'atallahil ghaliyah, ala wahyal jannah. Tidakkah ciptaan Allah itu mahal, kata Nabi. Ala wahyal jannah, dan yang mahal itu adalah surga, kata Nabi. Fa'idha sa'altallaha, dan jika engkau memohon atau meminta kepada Allah, fas'alu al-firdausal a'la, maka mintalah surga Firdaus, kata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga khalidun, selama-lamanya, sebagaimana orang kafir di neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka akan apa? Akan selama-lamanya mendekam di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kalau membaca sifat-sifat mukmin dalam Al-Qur'an, tuntut dirimu. Seperti itulah sifat orang mukmin yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau kalian melenceng daripada sifat-sifat orang beriman yang ada dalam Al-Quran, bisa jadi waliyadzubillah engkau jadi orang fasik, engkau jadi orang munafik nantinya. Jadi begitu. Ketika membaca Al-Quran sambil renungkan bagaimana daripada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Wa idza talautal ayat allati fiha dzikrul a'da minal kafirin wal munafiqin wa dzikru awsafihim wa akhlaqihim al-ghabihah tatadabbaruha wa tanduruha hal anta mulabisun li syai'in minha fatatanazzaha anhu wa tatub ila Allah min li'alla yanzila min bika minallahi mithlu alladzi nazala bi minas sakhati wal iqab
Wa ala mithli hadzal nahwi fatadabbar fi ayatillah inda kulli ayatin minha ala hasabil munasabah wal muwafaqah. Fa inna ayatil Qur'ani katsiratun wa hiya anwa'un wa aqsamun mutaaddidah wa fiha al-ulum al-wasi'ah al-ghazirah allati la ghayata laha wa la nihayata. Qala Allah Ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Dan jika engkau membaca ayat Al-Qur'an, di situ dijelaskan bagaimana sifat musuh-musuh daripada orang beriman. Bagaimana orang-orang kafir sifatnya, bagaimana sifat-sifat orang munafik yang nggak pernah tepat janji, nggak konsisten ucapannya. Kalau janji nggak pernah ditepati, dia berkhianat kalau diberi amanah. Dan bagaimana sifat-sifat mereka yang jelek, yang tidak terpuji di dalamnya disebutkan oleh Allah. Maka renungi sifat tersebut. Jika ternyata engkau mengerjakan sifat-sifat tadi, sifat-sifat orang munafik, orang-orang kafir, maka apa? Bersihkan dirimu dari sifat tersebut dan tobat kepada Allah agar supaya tidak turun itu bala sebagaimana turun kepada mereka sebelumnya. Jihad melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang Yahudi, seperti memboikot daripada produknya, itu bagus. Yang lebih bagus lagi, bersihkan dirimu daripada sifat-sifat yang menjangkit mereka orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi memiliki sifat nifak, orang-orang munafik. Bersihkan dirimu daripada sifat munafik. Mereka itu orang-orang yang tidak menepati janji. Jadilah engkau yang memegang daripada janji. Mereka itu adalah orang-orang yang khianat. Jadilah kamu orang yang sebaliknya, orang yang amanah. Begitu. Sifat-sifatnya mereka kamu bersihkan dari dalam hatimu. Kamu perangi itu utama dalam dirimu. Kalau kita nggak bisa ke sana memerangi, perangi dirimu. Dengan apa? Membersihkan dirimu daripada sifat-sifat jelek yang tidak terpuji, yang menjangkit daripada mereka orang-orang Yahudi. Begitu. Jadi ketika membaca ayat seperti itu, mereka orang-orang saleh, mereka merenungkan, mereka bertadabbur membacanya, mereka kadang-kadang menangis takut ketika membaca ayat Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an terdapat ilmu yang luas sekali. Tidak ada batasan dan ujungnya itu makna daripada Al-Qur'an. Makanya Allah Ta'ala mengatakan apa? Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami, kata Allah, tidak meninggalkan sedikit pun tentang urusan agama dalam Al-Quran. Nggak lupa saya, kata Allah. Semuanya disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah, walaupun itu berupa isyarat dan dikembangkan oleh ulama dengan ijtihadnya. Nggak ada yang kurang. Semuanya sempurna. Tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah. Nggak lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Dan kami turunkan ini Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, sebagai apa? Tibyanan, penjelas, menjelaskan daripada segala sesuatu. Bahkan Nabi Adam itu diajari oleh Allah. Nabi Adam turun dari surga ke bumi, nggak tahu apa-apa. Yang diinjak bumi namanya nggak tahu. Yang di atasnya langit nggak tahu namanya. Itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan semua nama yang ada di dunia. Sampai garam di dapur pun dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Semuanya dijelaskan. Wa fil hadis inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matlan. Sesungguhnya, kata Nabi, setiap ayat itu ada dohirnya dan ada batinnya. Dohirnya seperti ini, batinnya seperti ini. Jadi ada dohirnya, ada batinnya. HP itu ada casingnya dohir, dalamnya ada apanya? Prosesornya atau apa misalnya, kalau komputer itu. Dan ada ada matla, ada pengantarnya itu ayat Al-Quran. Dan juga ada apa? Ada definisi di situ. Semuanya terkandung dalam Al-Quran. Oleh karenanya, ayo baca itu Al-Quran pelan-pelan, direnungkan, difahami daripada maknanya, difahami daripada ayat-ayatnya. Insya Allah kita tergolong menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.